Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good afternoon. And how are you today? I hope you are good. Okay, today we will learn about preposition. Kita akan belajar tentang preposition. Preposition itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu preposition of place. Jadi yang menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda lainnya, seperti ruangan maupun orang. Dan bisa benda itu sendiri. Nah, dalam pertemuan kali ini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu in front of, di depan, behind, di belakang, beside, di samping, dan between, di antara. Yang lazim kita dengarkan apabila menanyakan suatu lokasi, yaitu adalah di mana, atau dalam bahasa Inggrisnya where is. Oke, kita lanjut ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu in front of. In front of ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di depan. Nah, contohnya, where is my house? Di mana rumahku? My house is in front of your house. My house is in front of your house. Ini kan saling berhadapan ya. Ini istilahnya rumah atau ruangan. Ini pintunya menghadap ke atas, ini ke belakang, ini ke bawah. Ke atas, ini ke bawah. Jadi saling berhadapan. Jadi rumah aku tuh ada di rumah kamu, ada di depan rumah kamu. Nah, selanjutnya, where is Maggie? Di mana Maggie? Mereka melihatnya ke bawah semua ya. Maggie is in front of Bimo. Maggie di depannya Bimo. Maggie is in front of Bimo. Jadi Maggie itu berada di depan Bimo. Bimo sedang melihat ke sini ke Maggie. Maggie sedang lihat ke bawah. Jadi Maggie berada di depan Bimo. Selanjutnya, behind digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di belakang. Di belakang kita atau di belakang benda yang lainnya. Contoh, where is toilet? Di manakah toilet ini? The toilet is behind the infirmary. The toilet is behind the infirmary. Lihat dalam gambar. Sini pintunya menghadap ke bawah. Otomatis di sini bagian infirmary-nya di belakang. Otomatis merujuk kepada bagian belakangnya infirmary, yaitu toilet. Jadi toilet itu berada di belakangnya ruang perawatan. Kamar kecil itu berada di belakang ruang perawatan. Contoh lainnya, where is Bimo? Tadi kan sedang menghadap ke bawah semua ya. Nah, Bimo, jadi si Bimo ini sedang menghadap. Bimo ini di belakang Maggie. Bimo ini berada di belakang Maggie. Oke, next. Nah, ini beside. Beside digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di samping kiri maupun kanan. It's. Nah, contoh, where is the teacher's office? Di manakah ruang guru itu berada? Yaitu berada di sampingnya ruang perawatan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the teacher's office is beside infirmary. Atau the teacher's office is beside the infirmary. Atau bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya. Jadi the infirmary is beside teacher's office. Artinya sama. Cuman yang dicari itu yang mana dulu? Yang dicari kan teacher's office, berarti teacher's office
berada di samping infirmary. Selanjutnya, where is Bimo? Di manakah Bimo? Bimo is beside Maggie. Atau kebalikannya, where is Maggie? Maggie is beside Bimo. Atau artinya, Bimo di samping Maggie atau Maggie di samping Bimo. Oke. Next, di sini ada between. Yang terakhir ya, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua benda atau lebih yang berdekatan. Contohnya, where is the laboratory? Di manakah laboratorium itu berada? Jadi di antara kantin dan ruang kelas. Bahasa Inggrisnya gimana? Jadi the laboratory is between canteen and classroom. Jadi laboratory is between canteen and classroom. Laboratorium itu di antara kantin dan ruangan kelas. Contoh lainnya, where is Maggie? Di mana Maggie? Maggie itu berada di antara Bimo dan Sarah. Maggie is between Bimo and Sarah. Atau sebaliknya, Maggie is between Sarah and Bimo. Keduanya memiliki arti yang sama. Sudah paham sampai sini? Yang selanjutnya akan ada tugas. Jadi, sebelum kita mengerjakan tugas, alangkah baiknya gambar ini ditulis atau disalin di buku catatan. Dan jangan lupa pintunya sesuaikan menghadapnya kemana. Ini tiga-tiganya ke bawah, ini tiga-tiganya ke atas. Jadi saling berhadapan. Nah, nanti mungkin link tugasnya sudah ada di grup WA saat adik-adik atau ibu dan bapak melihat video ini. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada yang bingung gimana caranya, bisa tanya ke saya saja. Boleh melalui Japri atau di grup. Nah, kalau sudah paham, saya cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.